Ibadah Sakramen Perjamuan Kudus Triwulan Pertama, Jumat 18 April 2025, dipimpin oleh Pendeta Masa DPA SSI. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa di Pekan Paskah tahun ini kita masih diberi kesempatan menikmati jamuan kudus bersama Kristus di tempat ini. Kita telah mempersiapkan diri di hari kemarin, karena itu marilah dengan hati yang terarah pada Tuhan kita mengawali kebaktian ini dengan kita sama-sama berdiri dan kita melakukan doa sahabat lama nomor 136, jam sembahyang yang kudus. Ibadah sakramen perjamuan kudus triwulan yang pertama ini kita memulai dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan yang memberi kekuatan pada waktunya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan yang pertama hari ini, kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
minum pada sumber air hidup, buat jiwaku bersuka hatiku, minum pada sumber air hidup. Oh, ajarkan melimpah bagiku. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, adalah baik dan terpuji jika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadirat Allah karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa mengakui segala hal di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, petang hari ini kami menyapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami menjadi orang-orang yang menanggapi, meresponi undangan Tuhan untuk hadir dalam jamuan-Mu yang kudus. Tapi kami akui bahwa sebaik-baiknya kami mengusahakan hidup kami, ada saat di mana kata dan tindakan pikiran kami ternyata menyakiti sesama kami dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu di hadapan-Mu saat ini, di depan meja perjamuan-Mu yang kudus, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dari setiap hati kami masing-masing. Tuhan kiranya mengampuni kesalahan dan dosa kami. Tuhan juga memperbaharui kehidupan kami. Biarlah menjadi sukacita segala sesuatu yang kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan.
kita perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai kasih dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, minta ku cari dalam Litani perjamuan kudus. Saudara-saudari, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus triwulan yang pertama. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melaksanakannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali dosa. Ia telah menanggung segala kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidupnya, supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya dan berkata, "Ya Allah, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkan. Dia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya waktu dia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya atas janji Tuhan kita Yesus Kristus yang berbunyi, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada kita.
panggilan Tuhan yang kami dengar hari ini, panggilan Tuhan yang merangkul dan membawa kami pada cita-cita kami menyambut perjamuan kudus di triwulan yang pertama ini. Panggilan Tuhanlah yang memampukan kami untuk hadir bersama-sama di saat ini, sambil kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sambil harapan kami tertuju kepada Tuhan, bahwa suatu kelak nanti ketika Tuhan panggil pulang kami ke rumah Bapa di surga, ada jamuan yang sama yang akan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan. Karena itu biarkanlah kami menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam setiap keteguhan dan kesucian hati kami. Dan biarlah setiap kali kami menikmati roti dan anggur dalam perjamuan ini, kami menjadi orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, bahwa Engkau yang hidup yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya jemput Bapak Mama Saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengerahkan pengakuan iman rasuli kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara hati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, yang mungkin hari kemarin atau hari-hari sebelumnya tidak mengikuti persiapan perjamuan kudus baik di tempat ini maupun juga di tempat yang lain? Saya persilahkan untuk berdiri. Ada 10 orang jemaat yang mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah olehmu dalam bagian pertanyaan dan pengakuan. Untuk pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari akan menjawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Ya saya percaya dengan segenap hati. Dan khusus untuk pertanyaan keempat, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya
bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap. Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabnya? Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu yang telah dimeteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan iman di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabnya? Ya, saya percaya itu dengan tulus. Tuhan mendengar, menyempurnakan apa yang Bapak Ibu saudara-saudari sanggupi. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan ada 10 hamba kekasih kami. Mereka yang oleh karena pekerjaan yang benar-benar tidak dapat ditinggalkan, mereka melewati ibadah persiapan perjamuan kudus di hari kemarin. Karena itu kerinduan yang mereka bawa di hadapan Tuhan saat ini, Engkau kuduskan dan berkati. Biarlah setiap niat hati dan kerinduan yang mereka bawa di hadapan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus menjadi berkat tersendiri bagi setiap mereka. Mari Bapa, biarlah mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persekutuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini jemaat 235 ayat yang ketiga. Kita ada dalam pengarahan hati. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap rahmat Tuhan menolong kita. Sebab kita adalah orang-orang yang terbuang, tetapi Yesus telah memilih dan menyucikan kita menjadi serupa dengannya. Kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungainya sambil majelis jemaat mempersiapkan meja perjamuan. Seperti
Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita berdoa. Kami akan menikmati jamuan yang kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan kami dan darah Tuhan yang telah tertumpah bagi kami. Karena itu ya Tuhan, segarkanlah iman kami dan kenyangkanlah kami dengan roti hidup oleh roh dan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, roti yang saya pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, dan cawan minuman syukur ini menunjukkan pada kita darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, ambil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari sambil kita dilayankan roti dan anggur perjamuan, kita pujikan pujian maka kau jadi roti. Datang
Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya bertanya, selain menjadi jemaat dan anggota Sidi Baru dan Vikaris, mungkinkah ada jemaat yang belum terlayani roti dan mantu? Silakan angkat tangan. Silakan berdoa secara pribadi.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ambillah, makanlah dan ingatlah. Percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Sambil cawan perjamuan dikumpulkan, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 421, bait yang pertama dan seterusnya. Kita bersama-sama memberikan persembahan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 sebagai petunjuk hidup baru kita hari ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehabis sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri dan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Seraya majelis jemaat meninggalkan meja jamuan, kita pujikan firman jemaat 410 baitnya yang keempat. Kita baca secara berbalasan seturut Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk berdiri. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia.
Sambil kami persembahan menjalankan, marilah kita menyanyikan PKJ 277 ayat 1, sekalipun diriku dapat berkata dan seterusnya. Sekalipun diriku
Marilah kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat Anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Engkau masih menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau memberkati persembahan ini agar berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk perayaan perjamuan kudus kami yang pertama di tahun 2025. Dan kami boleh berbahagia oleh karena kami menjadi orang-orang yang meresponi undangan Tuhan dengan hadir, memberi hidup kami diberkati dalam perayaan sakramen perjamuan kudus ini. Dan izinkan kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah setiap kali kami hadir dalam perjamuan yang kudus, kami benar-benar mengimani bahwa suatu kelak nanti perjamuan ini akan kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah-Nya di surga. Malam hari ini kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami. Mereka yang oleh karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, mereka tidak bisa datang bersama-sama dengan kami. Kami percaya Bapak bahwa pada waktu yang datang, dalam perjamuan di bulan yang kedua, mereka juga boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap hamba-hamba kasih kami yang mulai melayani meja pada malam hari ini. Bahkan setiap hamba-hamba yang bertugas sebagai sound leader, sebagai organis, pemandu slide, kedua orang poster yang menyiapkan tempat ini bersama keluarga mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami selanjutnya berdoa untuk rencana perayaan menuju Paskah kami. Mulai dari esok prosesi jalan salib sampai dengan pada hari Minggu mendatang, kami menyerahkan seluruh rencana panitia Timpel Paskah 2025 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa yang mengatur, menata segala sesuatu, memberi yang terbaik bagi kami, baik cuaca maupun juga keadaan kami dalam setiap kebersamaan yang terbentuk. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di tempat ini, ya karena Bapa kami pulang sebagai orang yang bersuka cita, melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dalam perayaan sakramen perjamuan kudus ini. Dan ini doa ini permohonan kami Bapa, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, sejumlah kita berdiri, kita menyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing dengan memohon berkat daripadanya. Allah sumber segala pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, informasi tambahan, esok kita punya prosesi jalan salib dimulai jam 5, sehingga berharap Bapak Ibu semua bisa berjalan menuju ke rumah Bapak Akretonak. Itu pos pertama yang akan kita jalani mulai dari sana sampai dengan Raya Golgota. Selanjutnya untuk hari Minggu kita ibadahnya jam 6 pagi. Karena itu kita membawa snack atau kue yang mau kita sharing, berbagi dengan Bapak Ibu yang lain yang ada di gereja. Yang berikut Bapak Mama, nanti sebentar mungkin majelis jemaat akan berdiri di depan karena kita tidak bisa berdiri buka pintu karena kondisi lagi sedang hujan, sehingga kita bersalaman di depan meja perjamuan sana. Saya kira itu saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk panitia Paskah, tim PEL, sebentar habis ibadah kita akan duduk bersama memantapkan kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak luar biasa yang tadi sore sudah memasang lampu sehingga saya cukup terang hari ini dari kelihatannya tidak seperti biasa. Bapak Ayub, Bapak Masri, dan juga Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang lain, semua Bapak Salvo dan semua teman-teman pemuda, Bapak Ongking. Dan ini saya terima kasih untuk kerja keras luar biasa. Oleh semua berkati kita, mari kita bersama-sama berdiri, kita pujikan pujian terima kasih Tuhan.
Weh, lu malah tadi kok. Itu masuk pintu, boleh masuk pintu. Hani. Itu cuma. Pemain lah. Weh, besok sih. Masih jam 5. Ramen pasti. Ya. Nah, kalau jalan minggu depan, misal mau nanti cari Ama. Aduh. Salam. Datang dari kapan ini? Harap kemarin. Oh, bisa lihat. Bisa lihat. Oh, main. Kok sampai yang sore langsung lanjut ini apa? Kesalahan karena ibu. Terus di sini. Ibu dulu. Harus itu. Itu harus itu. Ibu di mana? Sudah aman itu. Harus tunggu pendampingnya. Yang tidak hanya dia yang sampai mati. Ibu yang mana ini? Ibu yang mana ini? Biasa kita ada terbiar. Kita ada yang mas yang lebih mahal. Itu juga kalau tahu sepan.
Iya.